Sebut saja namaku Anton. Saat ini saya sudah berkeluarga. Umur 40 tahun, bekerja di bank pelat merah. Istri 1 anak 2, kehidupan keluargaku cukup bahagia. Pada kisah ini akan saya ceritakan terlebih dahulu kisah ketika saya SMP. Di SMP, saya tergolong siswa yang berprestasi. Saya bahkan ditunjuk sebagai ketua OSIS. Waktu SMP saya punya teman dekat atau bisa disebut pacar. Ya, anak SMP pacaran bisa dikatakan cinta monyet. Pacar saya bernama Siska, anaknya cantik dan cukup pintar juga. Masa-masa SMP saya lalui dengan kegembiraan. Pada saat kelas 3, ternyata pacarku harus pindah sekolah ke kota lain. Pacarku harus pindah karena orang tua pindah tugas. Perpisahan itu sungguh menyedihkan. Setelah pindah, saya tidak komunikasi lagi. Ketika SMA aku mencoba berkirim surat untuk menanyakan kabarnya. Ternyata surat saya dibalas, hati saya sangat senang. Di SMA saya pacaran lagi walaupun cuma lewat surat saja. Setelah lulus SMA komunikasi terputus, saya tidak lagi bisa menghubungi. Setelah SMA saya kuliah dan tidak tahu keberadaan pacarku tersebut. Saya menjalani kuliah dengan berbagai kegiatan. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun berganti tahun, akhirnya saya lulus kuliah. Setelah lulus kuliah saya bekerja di Jakarta. Di Jakarta saya bertemu wanita yang sekarang menjadi istriku. Setelah 10 tahun berlalu, ketika saya membuka Facebook ternyata saya menemukan pacar saya Siska. Saya berhasil berkomunikasi dengan Siska melalui Facebook. Ternyata Siska sampai sekarang belum menikah. Saya sendiri tidak berani menanyakan kenapa kok belum menikah. Padahal wajahnya juga cantik dan tubuhnya pada berisi. Kalau dilihat dari fisiknya, tentu menarik banyak pria. Semenjak itu, saya sering bercanda ria walaupun hanya lewat Facebook. Keinginan untuk bertemu Siska sangat kuat. Tetapi niat itu selalu tertunda karena berbagai alasan. Di samping jauh, saya juga menjaga diri untuk tetap bersama istri. Ketika aplikasi WA sudah muncul, saya membentuk grup alumni SMP. Siska pun masuk dalam grup itu. Suatu saat teman-teman ingin mengadakan reuni. Saya ditunjuk menjadi koordinator. Acara reuni disusun secara rapi. Reuni diselenggarakan bersama keluarga masing-masing. Aku membawa anak istriku. Dan saat reuni, Siska juga datang. Saat bertatap pandang, hati saya berdebar-debar. Saya tidak tahu, apakah Siska hatinya juga berdebar-debar. Siska masih cantik seperti dulu, tubuhnya padat berisi, kulitnya kuning langsat. Bibirnya masih sensual seperti waktu SMP. Bibirnya merekah dengan polesan lipstik yang cukup menggairahkan. Rambutnya panjang dan alisnya tipis menambah semakin cantik. Saya melihat tingkahnya agak lain ketika bertatap muka dengan saya. Setelah acara reuni, saya bersama anak istri pulang. Siska belum pulang ke kotanya tetapi masih berada di saudaranya dekat tempat reuni. 1 hari setelah reuni, Siska menelpon saya untuk bertemu ngobrol-ngobrol. Siska bilang kalau dia yang akan datang ke kotaku sambil menikmati kuliner yang ada. Kebetulan istri dan anakku ada acara di tantenya selama 3 hari. Saya disuruh jaga rumah. Ketika Siska ngajak ketemuan, saya langsung setuju saja. Saya minta ke Siska untuk bertemu di resto yang cukup jauh dari kotaku. Akhirnya saya dan Siska bisa bertemu di resto yang telah disepakati. Ketika bertemu, Siska semakin cantik saja. Anggun dan senyumannya membuat hati berdegup kencang. Kemudian saya duduk berdua di sudut resto. Saya ngobrol panjang lebar, seperti cinta ketika SMP bersemi kembali. Tiba-tiba Siska menyuapi saya dengan makanan yang sudah disajikan di resto. Siska ngobrol dengan sangat romantis. Bahkan Siska sempat memberikan kecupan di pipiku. Saya pun tidak ketinggalan memberikan balasan kecupan di pipinya. Setelah selesai dari resto, saya dan Siska masih jalan-jalan menyusuri indahnya persawahan yang dilewati. Saya mengemudikan mobil pelan-pelan. Tiba-tiba mendung tiba dan hujan deras. Terdengar suara petir yang sangat keras. Siska kaget dan memeluk saya. Ketika persawahan sudah terlewati, kemudian masuk kota. Siska berkata, "Mas, besok aku mau pulang ke kotaku, aku ingin pertemuan ini menjadi pertemuan spesial." Aku bertanya-tanya dalam hati maksudnya apa. Siska berkata begitu. Siska meminta meminggirkan mobil dan berhenti sebentar. Lalu Siska dengan cepat memelukku dan melipat bibirku.
Saya agak kesulitan mengimbangi karena masih dalam posisi di belakang setir. Kemudian Siska mengajak ngopi sebentar di resto yang ada hotelnya. Sesampai di resepsionis, ternyata Siska memesan sebuah kamar. Ketika memasuki kamar, Siska langsung memelukku dan bilang sangat kangen. Sejurus kemudian aku dan Siska larut dalam pergulatan romantis. Siska akhirnya menjadi tempat penyaluran hasrat kelakianku. Saya dan Siska akhirnya berolahraga bercocok tanam bersama. Ternyata Siska mempunyai hasrat yang tinggi. Olahraganya sampai beronde-ronde, hari itu menjadi hari yang spesial buat saya dan Siska.